penyertaan-Mu, pemeliharaan-Mu yang begitu indah, nyata dalam kehidupan kami. Terima kasih untuk penyertaan-Mu bagi kami sepanjang kawal malam dan pagi ini. Kami kembali boleh berkumpul bersama, duduk bersama, baik kami di Jakarta maupun daerah-daerah lain, untuk menikmati kebersamaan dalam ibadah atau doa pagi. Sebelum kami membawa doa-doa syafaat kami kepada Engkau, kami mau berdiskusi, kami mau berbincang, kami mau merenungkan bagian dari firman Tuhan. Secara khusus kami berterima kasih karena bulan kemarin kami telah menyelesaikan soteriologi yang tidak terlepas dari Kristus. Sehingga saat ini kami mau sepanjang bulan ini kami akan membahas tentang Kristologi, tentang Kristus. Terima kasih Bapa, dan kami berdoa kiranya Tuhan memberkati kami melalui materi ini. Dan waktu yang kami butuhkan, bila itu boleh membawa kami kepada satu pemahaman yang benar tentang Kristus, yang juga adalah pribadi yang menawan, pribadi yang sekaligus pribadi yang dipertanyakan, didiskusikan, disangsikan, dan sebagainya. Itu sebabnya kami mau belajar untuk melihat bagaimana pernyataan firman-Mu tentang Kristus. Kami menyerahkan waktu ini dan hamba-Mu juga tidak lebih dari siapapun. Kami sama-sama butuh pengajaran pada pagi hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa menyerahkan waktu ini. Amin. Ya, shalom Bapak Ibu. Suara saya kedengaran ya? Halo? Kedengaran Pak dengan baik. Ya, oke. Nanti minta tolong, saya sudah kirim bahannya ke Pak Raffles ya. Nanti Pak Raffles tolong share screen ya, karena saya laptop saya juga bermasalah dan saya selalu pakai HP. Ya, nanti Bapak share screen ya, tolong di-share ya. Halo Pak Raffles. Halo. Iya Pak, iya. Ya, baik Bapak Ibu, selamat pagi, shalom. Bulan ini kita belajar khusus tentang Kristologi, ya. Kita belajar khusus tentang Kristologi, dan saya berharap bulan ini semua boleh kita terjawab. Nah, bahan Kristologi ini, kalau kita bicara tentang Kristologi, maka tidak lepas dari keselamatan. Bicara tentang keselamatan, tidak bisa lepas dari Kristus, karena Kristus adalah sumber keselamatan itu sendiri. Dan ini bahan kuliah saya, ya saya belum pisahkan antara kristologi dan soteriologi. Jadi di bahan ini dua materi ada di sini. Sementara yang soteriologi kemarin itu saya belum pisahkan. Jadi soteriologi kemarin itu sudah dipisahkan, tapi kristologi belum. Jadi dalam materi ini ada soteriologi di dalam juga, yang kita kemarin bulan kemarin kita pelajari. Nah, mengapa ini penting? Karena sekali lagi ini dia merupakan pribadi yang sangat dirindukan, tapi juga pribadi yang ya dipertanyakan. Karena itu kita perlu kembali melengkapi pemahaman kita tentang kristologi. Walaupun ini sudah tidak asing lagi sebenarnya, ya. Maaf ini karena rumah saya dekat masjid, jadi agak sedikit terganggu. Nah, karena itu mari saya landasi dengan firman Tuhan dari Yohanes pasal 1 ayat 1 sampai dengan 5, lalu kita lihat ke ayat 14. Ya. Yohanes 1 ayat 1 sampai ayat yang kelima. Firman yang telah menjadi manusia. Pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Ia pada mulanya bersama-sama dengan Allah.
Segala sesuatu dijadikan oleh Dia dan tanpa Dia tidak ada sesuatu pun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Dalam Dia ada hidup dan hidup itu adalah terang manusia. Ayat 5, terang itu bercahaya di dalam kegelapan dan kegelapan itu tidak menguasainya. Lalu kita kembali kepada ayat yang ke-14. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita. Dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih, karunia, dan kebenaran. Nah, kira-kira itu dasar firman Tuhan yang akan menjadi perenungan kita pada pembelajaran kita pada pagi hari ini. Jadi Yohanes pasal 1 ayat 1 sampai 5 yang saya bacakan dan ayat 14 itu tidak perlu tafsirkan dengan cara lain lagi. Ya, itu ayat-ayat itu semua berbicara khusus tentang Kristus. Ya, tentang kristologi. Jadi ini perlu kita ya. Ya, jadi ayat itu tidak perlu kita tafsirkan beda-beda lagi. Semua itu yang menjadi konflik teologis itu menjadi perdebatan selama ini diputar-putar dan sebagainya. Saya kira kalau diputar-putar itu alegoris itu namanya. Ya, jadi itu bicara tentang Kristus yang kita sebut itu kristologi. Nah, dalam pembelajaran kita pagi ini, saya dari materi ini saya hanya copot bagian-bagian penting saja yang menjadi pemahaman kita. Toh ada materinya jadi bisa dibaca lalu mungkin kita diskusikan nanti di hari-hari berikutnya atau sepanjang bulan ini. Nah, mengapa ini penting Bapak Ibu? Nah, sebagai pengantar saya mau katakan bahwa kristologi dan soteriologi itu mempunyai hubungan yang erat dan tidak dapat dipisahkan. Bagai mata rantai yang tidak dapat dipisahkan karena nilai keselamatan sangat tergantung mutlak atas nilai juru selamat. Lalu kristologi adalah bicara tentang pribadi Yesus sendiri sebagai Allah sejati dan manusia sejati. Ya. Nah, ini persoalannya. Dia Allah sejati, manusia sejati. Nah, itu nanti kita akan lihat sebentar. Jadi kristologi itu adalah ilmu yang mempelajari tentang Yesus Kristus yang berkaitan dengan pribadi dan karyanya yang menjadi sebuah misteri yang tidak dapat dipahami oleh akal pikiran manusia dan menjadi hal penting untuk dipelajari. Jadi menyangkut pribadi Kristus itu berkaitan dengan kealahan dan kemanusiaannya. Apakah dia adalah Allah atau manusia? Dan menyangkut karya Kristus adalah berkaitan dengan penebusan dan penyelamatan manusia dari dosa. Jadi kristologi merupakan topik perdebatan teologis yang kontroversi dalam sepanjang sejarah. Karena Kristus adalah sosok pribadi yang menawan sekaligus merupakan dilematis. Ya, jadi kalau kita bicara tentang kristologi, berarti kita bicara tentang dua natur. Ya, dia adalah Allah sejati dan dia adalah manusia sejati. Ini menjadi persoalan. Ya, ini menjadi diskusi teologis. Ini menjadi pemahaman-pemahaman tanggapan-tanggapan dari agama-agama lain juga seperti itu. Ya, nah itulah penting. Bahkan sampai hari ini menjadi bahan perdebatan Bapak Ibu. Ya, nanti sebentar kita lihat pandangan-pandangan yang keliru. Ya, begitu banyak pandangan. Nah, sehingga kenapa sampai penduduk dunia yang mencapai 8 miliar ini, ya, yang baru percaya Yesus itu hampir setengahnya. Ya, belum setengahnya ya, katakanlah gitu. Ada 2, sekian miliar atau hampir 3. Lalu sisanya, nah, itu ada agama-agama lain. Karena walaupun itu sudah diberitakan, ya, kelahiran Kristus sudah menjadi satu pengumuman penting yang udah mendunia.
orang tidak percaya, termasuk Israel sendiri. Ya, kemarin saya khotbah dan saya katakan khotbah kami kemarin itu Yohanes 16 itu. Ya, temanya adalah lebih baik bagi kamu jika aku pergi. Nah, dan saya singgung, ya Israel itu antikris sebenarnya. Karena secara bangsa dia belum percaya kepada Yesus. Karena pemahaman dia, Yesus itu, Mesias itu model apa itu? Iya kan? Nah, tapi secara personal, sekali lagi, secara personal, Israel juga sudah percaya Yesus, maka itu menjadi gereja. Ya, jadi orang Israel yang percaya Yesus secara personal, bersama dengan bangsa-bangsa kafir yang sudah percaya Yesus sebagai selamat, maka itu menjadi satu, itu disebut gereja. Itu di tema surat Efesus itu. Jadi Israel aja masih antikris itu sebenarnya, karena dia nggak percaya. Kapan dia percaya Yesus? Nanti ketika di perang Harmagedon itu, nanti eskatologi kita bicara itu. Ya ketika Israel tidak lagi bisa ya menghadapi seluruh tekanan dari seluruh dunia, peperangan di Harmagedon itu, baru dia hands up. Dia hands up, dia minta tolong, baru Yesus datang dengan pasukannya. Dia datang seperti kemanusiaan juga, dalam bentuk kemanusiaannya seperti waktu dia naik itu. Ya, Yesus ini naik, nanti pulang kembali juga sama seperti itu. Nah, itu akan dilihat oleh seluruh dunia. Seluruh mata, termasuk yang menghina dia, termasuk yang mengeksekusi mati dia dan sebagainya. Ya. Nah, baru Israel lihat, nah itu Mesias. Itu yang betul. Ya kan, karena konsep Israel dengan Mesias itu adalah sosok yang turun dari langit, turun dari surga dengan penuh atribut keilahiannya. Nah, itu baru Mesias untuk membebaskan mereka dari tekanan, ya, dan sebagainya. Jadi sampai hari ini secara bangsa, sekali lagi secara bangsa, mereka belum percaya Yesus. Walaupun mereka tetap percaya Yahweh, ya Elohim, dan sebagainya. Tapi secara khusus pada Yesus belum. Secara bangsa loh. Tapi secara personal, iya. Jadi butuh waktu, butuh pemikiran ya untuk memahami Yesus seperti apa sih, gitu loh. Nah itu ya. Jadi sekali lagi, kalau kita bicara tentang Kristus, maka kita bicara tentang kemanusiaannya, pribadinya, itu dia Allah sejati dan manusia sejati. Kalau kita bicara tentang karyanya, maka dia adalah penembus dan penyelamat. Oke. Next, kita akan lihat bagaimana kurikulum ya kita Yesus Kristus. Next, Pak. Ya, kita lihat, nama Yesus Kristus, umur masa hidup hanya 30 tahun. Ya, usia muda ya. Tempat asal, kota Nazaret, Galilea. Tempat atau tanggal lahir, Bethlehem, Provinsi Judea. Diperkirakan abad 4-6 Masehi. Ya, lalu SM. Ya, nama julukannya anak tukang kayu. Anak tukang kayu. Lalu agamanya apa? Yahudi. Data pendidikan tidak jelas, tidak ada data pendidikan formal. Walaupun kita tahu bahwa Israel pendidikan formalnya ya karena memang di situ enggak dibilang Yesus tamat TK, SD, SMP, kuliah dan sebagainya. Ya kan? Jadi hanya dari data Alkitab pendidikan formal Israel itu luar biasa kalau dalam Ulangan itu kan. Iya, belajar tiap hari. Nah, kalau Bapak Ibu ke Israel lihat bagaimana sistem pendidikan Israel. Mereka datang pagi-pagi ke kampus misalnya gitu, lalu dibuat breaking news, ya, diberikan pengerahan dan sebagainya. Dan sisanya lebih banyak waktunya di tempat-tempat penelitian, gitu loh. Jadi secara non direct kita katakan bahwa Yesus pasti mengikuti pendidikan formal. Hanya tidak dicatat Alkitab. Jadi saya tulis sini bahwa pendidikannya tidak jelas. Ya, makanya waktu Nikodemus datang kepada dia, wah, dia bilang, "Guru." Lalu Yesus bilang, "Loh, guru siapa? Kamu yang gurunya." "Iya, tapi kami tahu bahwa engkau adalah guru yang luar biasa." Yang ditentukan oleh Allah. Nah, jadi seperti itu ya. Nah, tapi ini nggak usah dipersoalkan. Nanti, "Oh, Bapak ini, Pak Pendeta Calvin ini ada-ada saja." Ya, tapi saya nggak sampaikan itu karena tidak ada data di Alkitab. Ya, kita ikut Alkitab dong. Nah, lalu pekerjaan tetap juru selamat dunia. Lama bekerja 3,5 tahun, 3,6 ya tahun atau 3,5 tahun. Ya, pekerjaan umum
pemberita Injil, pengkhotbah, pengajar, penyembuh ilahi, kepala gereja, pendiri, dan kepala gereja. Ya, itu dia kan, saya suka katakan dia pendiri gereja, kantor sinodenya di atas, ya perwakilannya di bumi itu kita. Ini hanya intermezzo aja. Pekerjaan khusus penebus dan penyelamat umat manusia. Ya, pengalaman hidup, ya menderita, sengsara, dan mati di salib. Ya, lalu bangkit kembali dan sekarang dia naik ke surga, kembali ke dalam kemuliaan. Pengalaman ilahi itu tadi bangkit dari kematian, ya pada hari ketiga dan naik ke surga setelah menyatakan diri 40 hari lamanya bagi para pengikutnya. Nah, itu kurikulum vitae-nya. Ya, nama bapak ibu Yusuf dan Maria, agama Yahudi, pekerjaan bapaknya tukang kayu, pekerjaan ibu rumah tangga, ya hamba Tuhan menurut Lukas 1 ayat 38. Agama Yahudi, tempat tinggal kota Nazaret, Galilea. Saya udah sampai ke tempatnya. Bapak Ibu juga setiap kali ke Yerusalem pasti akan ke situ. Nah, baik. Kita lihat poin pertama, bagaimana pandangan-pandangan tentang Kristologi. Ya, jadi menurut saya ini pandangan sekte-sekte. Ya, pandangan sekte-sekte tentang Kristus. Ya, golongan Apollonarius dari Laodikia, dia mengaku keilahian Kristus, bahwa Kristus adalah Allah, tetapi menolak kemanusiaan Kristus. Ya, Kristus adalah Allah, bukan manusia. Karena Allah tidak mungkin berubah jadi manusia. Nah, jadi persoalan pertama pandangan ini adalah mengatakan bahwa Yesus itu adalah akui, Yesus itu Allah. Tapi dia bukan manusia, jadi menolak kemanusiaannya. Ya, yang kedua, golongan Gnostisme, abad kedua, menerima kemanusiaan Kristus dan menolak keilahiannya. Ya kan? Jadi yang kedua, golongan kedua adalah sebaliknya. Kalau tadi dibilang Yesus adalah Allah, tapi dia bukan manusia. Allah kok bisa jadi manusia dari mana sih? Nggak masuk logika lah. Nah, lalu kelompok kedua ini balik lagi. Menerima Yesus sebagai manusia biasa, ya, tapi dia bukan Allah. Karena nggak mungkin Allah itu menjadi manusia, manusia jadi Allah. Nah, itu golongan itu Gnostisisme itu juga ada hubungan dengan Islam, ya, saudara kita. Yesus itu manusia, ya kan? Mereka akui dia sebagai nabi, betul. Ya, nabi 24. Akui dia sebagai hakim adil yang akan datang di akhir zaman. Ya, Bapak Ibu tanya teman-teman saya, Ustaz, ya, saya suka banyak berbicara kepada mereka. Oke. Tapi mau menerima Yesus? Satu waktu saya naik mobil, angkot. Begitu saya naik angkot, ada satu bapak duduk paling belakang. Mungkin dilihat saya sudah baca orang Kristen. Dia tanya saya, Bapak baca Alkitab berapa kali? Wah, saya bilang orang ini nggak sopan. Saya belum dulu dia sudah tanya. Nah, sebelum saya jawab berapa kali saya baca Alkitab, dia sudah ngomong duluan lagi. Saya sudah baca Alkitab 10 kali. Woi, saya pikir, lalu saya tanya kepada dia, apakah Bapak seorang anak Tuhan, seorang Kristen? Oh enggak, saya ini seorang haji. Saya naik haji 5 kali. Tapi dia dari moderat kan, Islam moderat, jadi tidak ini. Kenapa Bapak baca Alkitab 10 kali? Ya saya mau, karena Al-Quran kami itu ditulis dari Alkitab. Ya, kitab Musa, Sabur, Mazmur, Nabi itu Yunus, apa lagi? Salomo, lalu Injil-Injil. Jadi saya baca supaya saya mau mau perbandingkan. Oh begitu. Lalu dia bilang, lalu saya tanya, kalau menurut Bapak Yesus itu siapa? Nah, lalu dia bilang gini, nah ini Bapak sudah mau ngomong kan, pasti Bapak Anda itu mau bilang Yesus adalah Tuhan. Wah, dia bukan Tuhan. Dia Nabi. Dia manusia biasa. Masa Yesus itu Allah kok jadi manusia, manusia kok jadi Allah. Nah, itu jadi perdebatan begitu. Lalu golongan Eutychianisme, ya, Etiganus 448 Masehi, itu dari Konstantinopel, menerima keilahian dan kemanusiaan Kristus tercampur menjadi satu natur dalam pribadi Kristus. Nah, ajaran ini disebut monophysite, ya, mono satu, physite itu tabiat. Jadi bercampur, bagai gado-gado. Ya, gado-gado ada nasi, ada ini segala macam supaya ini.
Ya, jadi dijadikan satu, percampuran. Nah, lalu dari golongan Arianisme ya, 318 itu tokohnya Arius dari vokalis Alexandria. Itu menerima kelahiran dan kemanusiaan Kristus yang terpisah atau yang setengah-setengah sehingga Yesus bisa berubah-ubah. Jadi kalau Yesus itu Allah sekian persen, ya kan? Kalau Yesus itu 100%, 50% Allah, 50% manusia. Dan itu bisa berubah-ubah Bapak Ibu. Ya, bisa berubah-ubah. Hari ini Yesus menjadi Allah, besok Yesus menjadi manusia, dan begitu terus. Nah, ini pemahaman yang salah. Percampuran. Lalu golongan apa namanya? Berikut pandangan sekte-sekte yang lain. Ya. Ada juga sekte-sekte ini saya kira dibaca sendiri ya. Itu biasa kami pakai di kelas sebagai diskusi. Jadi ada golongan Ebisonisme, golongan Nestorian, golongan Sosinorisme, golongan apa namanya monarkisisme, ya itu luar biasa. Jadi pandangan-pandangan ini yang mengacau-belakan itu yang membuat manusia orang tidak mau percaya kepada Yesus karena dia manusia. Ya, enggak lah. Ya. Nah, lalu kemudian karena sudah menjadi masalah besar, maka yang kedua adalah pandangan iman Kristen ya tentang Kristus. Nah, ini sudah terjadi masalah. Ya, Yesus itu manusia bukan Allah, dia Allah bukan manusia, mana mungkin dicampur aduk, dipisah-pisahkan, bisa berubah. Padahal kita nyanyi Tuhan Yesus tidak berubah, ya kan? Nah, lalu baru mata mata iman Kristen terbuka. Sehingga pribadi dan kedua natur Kristus itu menjadi sebuah misteri yang diperdebatkan dari masa ke masa perdebatan itu. Nah, sehingga Bapak Ibu Saudara pada tahun 451 diadakan konsili ya atau konferensi Dewan Gereja keempat di Chalcedon yang dihadiri ada sekitar 600 pemimpin gereja berkumpul bersama untuk memikirkan ya seperti apa ini ya dan konsili di Konstantinopel dan juga Efesus ya kan merumuskan doktrin kristologi yang benar dan alkitabiah untuk membendung ajaran-ajaran sesat mengacaukan iman Kristen. Nah, lalu mereka sampai kepada pemahaman begini. Kristus memiliki dua natur yang berbeda secara permanen dalam satu pribadi. Kedua natur Kristus itu tidak bercampur dan tidak berubah. Tidak terbagi dan tidak terpisah. Jadi, pribadi Kristus adalah Allah sejati dan manusia sejati. Masing-masing natur secara utuh dipertahankan dalam satu pribadi. Nah, ini benar. Jadi konsili Chalcedon 451 dan juga Efesus punya pemahaman yang sama. Bahwa Yesus Kristus itu Allah sejati, manusia sejati. Allah sejati dibuktikan dari mana? Ya, dibuktikan dari mujizat-mujizat yang ia kerjakan. Ya kan? Mujizat-mujizat yang Yesus kerjakan. Orang mati bangkit. Perjalanan ke atas air. 5.000 orang makan 5 roti 2 ikan. Yang lumpuh sembuh, buta melihat. Nah, yang melakukan mujizat itu siapa? Allah kan? Dan ketika Yesus melakukan mujizat itu membuktikan bahwa dia adalah Allah sejati. Nah, lalu bukti kemanusiaan sejatinya, manusia sejati. Itu dibuktikan dengan apa? Dua, dia manusia sejati karena apa? Kelahirannya bukan dari darah daging, bukan hubungan biologis. Ya, itu kemanusiaan sejatinya. Dia bukan biologis, tapi ya, sesuai dengan pengakuan iman Rasul itu apa? Ya dikandung oleh Roh Kudus. Itu karya Allah. Jadi saya mau katakan Allah pakai ya rahim Maria untuk menentangkan Kristus. Dia pakai rahim Maria untuk dia apa? Mengambil rupa yang kita sebut kenosis. Ya, dipakai rahimnya. Dan itu sudah dinubuatkan dalam Yesaya. 700 tahun sebelum Yesus datang sudah dinubuatkan. Jelas mamanya. Nah, itu siapa? Perempuan anak perempuan darah, perempuan muda. Dan jelas siapa?
Ya kan? Tapi nanti pada akhirnya endingnya, ternyata dari seluruh wanita pada waktu itu, yang memenuhi syarat untuk menentang Sang Juru Selamat, yaitu Maria. Nah, nanti baru kita tahu Maria ketika Yesus lahir. Ya kan? Dia sederhana, ya penyerahan diri dan sebagainya. Maka rahimnya itu dipakai. Gitu loh. Sudah dinubuatkan. Namanya sudah dinubuatkan. 700 tahun sebelum Yesus lahir, sudah dinubuatkan. Lalu 700 tahun kemudian lahir Yesus. Ya. Kedua, dari mana kemanusiaan sejati disebutkan? Dia punya kelemahan seperti kita tanpa dosa. Kalau kita lemah, kita capek, kita ini lemah dan sebagainya, kurang itu karena dosa. Tapi yang ada pada Yesus adalah dia lemah, dia sakit, dia mati, dia sengsara, dia makan, dia minum, dia haus, ya, dia nangis. Itu membuktikan manusia sejati dia. Tapi manusia sejati tanpa dosa. Gitu loh. Nah, oke. Konsili-konsili Dewan Gereja tentang Kristologi kita lewatkan saja. Nanti Bapak Ibu nanti baca. Ya, Konsili Efesus, ya nanti dibaca sendiri. Nah, lalu kalau sekarang kita lihat, jadi konsili-konsili dilewatkan saja Pak Raffles, nanti dibaca sendiri, nanti baru dibaca lalu kita mungkin ada pertanyaan nanti di waktu berikut. Nah, lalu sekarang kita lihat pandangan para tokoh gereja reformasi tentang Kristus. Ya, ada Anselmus, ada Thomas Aquinas itu tokoh Katolik ya. Ya, dia dari Italia. Ya. Oke, itu dibaca sendiri, tapi saya mau lihat Martin Luther yang ketiga. Ya, Martin Luther seorang imam Katolik juga di Jerman, itu melakukan gereja, menurut Martin Luther, Kristus adalah pembebas orang percaya. Manusia hanya dibebaskan oleh dan di dalam Kristus. Jadi adalah juru selamat. Johannes Calvin, ini teman saya nih. Ya, dari Prancis ya. Menurut dia bahwa Kristologi dia mempertahankan tabiat Kristus kalahannya dan kemanusiaannya. Kristus adalah Allah sejati dan manusia sejati. Kristus adalah perantara bagi manusia dan manusia diselamatkan oleh Allah karena iman kepada Kristus. Jadi intinya ya tokoh gereja mengakui bahwa Yesus adalah Allah sejati dan manusia sejati. Nah, walaupun demikian Bapak Ibu saudara masih terjadi. Ya, kita lewatkan ini Bapak Ibu ya, ada tokoh-tokoh berikut, ada Karl Rahner, ada Calbart. Calbart ini walaupun dia teologi liberal ya, ada liberal, Gustavo teologi liberal juga, tapi pandangan-pandangan mereka terhadap Yesus itu masih ada ininya. Lewatkan ya. Saya hanya mau lihat Martin Luther dan Calvin saja. Ya. Nah, lalu sekarang kita masuk dalam bagaimana pentingnya natur, ya, pentingnya kedua natur dalam pribadi Yesus Kristus. Pentingnya natur kemanusiaannya dalam pribadi Kristus adalah, ya, tidak berdosa adalah mewakili manusia di hadapan Allah sebagai pengganti manusia yang berdosa untuk menerima hukuman dosa. Ya, ayat-ayat yang lengkap di sana untuk pendamaian antara manusia dengan Allah. Ada ayatnya jelas. Untuk menjadi teladan yang sempurna bagi manusia. Ayat-ayat sangat jelas itu. Saya tidak perlu baca. Ya. Yang kedua, penting natur keilahiannya dalam pribadi Kristus. Ya. Dia adalah sebagai perantara yang dapat berfungsi sebagai perantara yang dapat membawa korban sekaligus menjadi korban yang nilainya tanpa batas untuk menyatakan ketaatan yang sempurna kepada hukum Allah yang mendatangkan penebusan bagi manusia berdosa dan kutukan hukum. Dan sebagai perantara yang dapat memberi anugerah Allah melalui karya Kristus, ya, bagi orang-orang yang menerimanya dengan iman. Nah, itulah pentingnya kedua natur itu. Ya, jadi penting natur manusia, dia mewakili manusia di hadapan Allah. Ya. Lalu pentingnya natur keilahiannya, dia mewakili Allah untuk manusia. Nah, sekarang kita lihat nampak kristologinya. Nama-nama yang berkaitan dengan karya Kristus. Nama Yesus
atau dari kata Yosua atau Yasa, artinya juru selamat. Ya, jadi Yesus itu namanya Yosua itu adalah tipologi dari Kristus. Kenapa? Karena Yosua adalah pemimpin yang membawa bangsa Israel berhasil masuk Kanaan. Yesus adalah pemimpin umat percaya, orang percaya yang membawa kita kepada Kanaan surgawi. Nah, itu di situ. Jadi nama Yesus itu diambil dari nama Yosua. Yang kedua, nama Kristus itu dari kata Mesia, artinya yang diurapi, dilantik, dan ditetapkan berkaitan dengan jabatan. Jadi nama Yesus Kristus itu bukan nama seperti Calvin Sinain atau nama-nama kita artinya apa. Ini nama-nama gelar. Ya kan? Nama-nama gelar itu. Ya. Jadi Yesus artinya juru selamat, Kristus artinya apa namanya? Berkaitan dengan, dan nama Yesus Kristus artinya apa? Pribadi, sosok pribadi yang khusus diurapi, dinobatkan sebagai juru selamat. Tidak lain. Maka itu saya saran kepada jemaat supaya tidak boleh mereproduksi nama itu. Ya, orang boleh perhalus kasih nama Yosua, boleh. Ya, orang kasih perhalus namanya Kristo, bahasa Yunani. Ya, tapi Bapak Ibu lihat di Timur Amerika Latin namanya Yesus. Tapi nama Yesus itu Bapak Ibu saudara perhatikan. Ya, pengedar narkoba. Ya kan? Penjahat. Jadi sebenarnya tidak boleh reproduksi nama itu. Ya mungkin diperhalus ya apa namanya? Yosua lah, Kristo lah. Tapi dalam bahasa Indonesia Yesus itu juru selamat. Nah justru orang yang nama Yesus itu bukan juru selamat. Ada juga orang ya di dalam waktu zaman Yesus nama Yesus juga kan. Tapi penjahat. Ya, manusia biasa. Ini nama yang luar biasa tuh. Lalu 3 nama anak manusia adalah panggilan Yesus terhadap dirinya sendiri. Berkaitan dengan kehidupannya di dunia sebagai anak yang berinkarnasi, ya, sebagai Allah yang berinkarnasi menjadi manusia dan pengganti penderita bagi manusia pada masa datang, ya sebagai hakim. Itu dia. Itu tadi saya sebut itu dalam Matius 16 ayat 27. Ya, jadi yang itu kata anak manusia, Yesus sendiri yang ngomong. Yesus sendiri yang menyebut dirinya anak manusia. Ya kan? Karena dia menjadi manusia. Lalu nama anak Allah, penggunaannya sebagai Allah Putra yang kekal, yang memiliki relasi dengan Allah Bapa sebagai tanda kelahirannya yang supranatural dan sebagai tanda relasi dengan orang-orang percaya yang memiliki hak untuk layak disebut sebagai anak-anak Allah. Iya, jadi anak Allah itu istilah yang dipakai untuk apa? Bagaimana bicara tentang relasi hubungan Yesus dengan Allah, Bapa. Nah, lalu satu waktu ini jadi masalah. Satu waktu ada perdebatan, saya baptis orang dalam nama Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus. Wow, itu jadi heboh. Bapak itu salah. Iya, kan Matius Tuhan Yesus sendiri bilang, baptis hanya dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Saya bilang iya. Sekarang kalau saya mau katakan dia Allah Anak, salah kah? Yesus itu Allah nggak? Allah. Ya kan? Ya kenapa dia Allah anak? Saya sebut dia anak-anak. Nggak masalah. Ya kan? Dan jadi banyak orang juga letter-let pemahaman. Kan saya sebut dia anak Allah. Allah anak ya, Allah anak. Kan dia, ya kan? Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh. Apa salahnya? Sistematikanya begitu. Tapi orang bilang, Pak, jangan begitu. Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Iyo, itu kan Yesus. Apa salah kalau saya ngomong begitu? Wah, itu luar biasa. Dan itu menjadi bahan perdebatan selama ini. Bahwa Yesus itu bukan Allah Anak. Loh, kalau begitu kenapa dia Allah? Ini jadi masalah. Mungkin di sini juga kita bertentangan. Mungkin saya perbedaan pendapat dengan Bapak Ibu. Nggak apa-apa. Menjadi kekayaan buat kita. Ya, kalau kita lihat itu Tritunggal itu. Ya, Allah Bapa, Yesus Allah nggak? Dia Allah. Roh Kudus Allah nggak? Allah. Maka disebut Allah. Saya sebut Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus. Oh enggak, dia hanya anak Allah. Nah, oke, karet mula. Itu pemahaman teologi kok. Ya, lalu berikut nama Tuhan. Kurios.
Artinya Tuhan digunakan sebagai panggilan manusia kepada Allah yang Maha Besar, yang memiliki otoritas. Ya, Israel tidak berani panggil Yahweh. Ya, panggil Allah itu kurios, Adonai. Nah, itu dia. Karena kalau Israel panggil Yahweh, ini kita bicara tentang Allah ya. Wih, mereka gemetar, Pak. Tapi lebih enak mereka ucapkan adalah apa namanya? Adonai. Itu lebih gampang. Nah, jadi kurios. Artinya Tuhan. Ya, Tuhan. Nah, Bapak Ibu kalau khotbah, perhatikan lagi. Penafsiran Yohanes pasal 4. Ketika Yesus berjumpa dengan perempuan itu. Samaria. Iya. Hei, perempuan, berikan aku air. Perempuan bilang, Tuhan nggak punya ember, nggak punya alat timba. Ini sumur dalam, Bapak. Bagaimana bisa? Yesus tetap bilang, kasih aku air. Ya, air apa lagi? Bapak nggak punya alat timba, sumur dalam. Yesus bilang, air yang kau berikan kepadaku itu, kalau diminum aku dan kamu dan semua orang, masih haus lagi. Tetapi air yang aku berikan kepadamu, kau minum, aku minum, dan semua orang minum, tidak haus untuk selamat. Lalu dia bertanya, air apa itu? Kira-kira gitu ya, secara tidak langsung. Nah, Samaria, wanita menyebut dia Tuan, share. Tapi nanti perhatikan, ketika Yesus katakan, perempuan, pergi kasih tahu 5 suamimu itu bukan suami kau, suami orang lain. Nah, baru dia kaget loh. Berarti saya ketemu dia bukan hanya sir, Tuan, tapi Tuan pemilik. Ya kan? Tuan itu bisa termakan adalah ya Tuan pemilik. Ya, segala sesuatu. Tuhan pemilik benda. Tuhan pemilik benda itu kita. Tuhan pemilik hidup. Itulah Kristus. Lalu dia baru temukan, wah ini dia pergi ke Samaria dan dia beritakan di sana. Oh, ternyata saya ketemu dia Tuhan. Nah, Tuhan di situ bukan disebut apa? Lord, perhatikan baik dalam bahasa Yunani. Bukan lagi sir, Tuhan pemilik benda. Iya kan? Pemilik itu. Ya, materi. Tapi Lord, Tuhan, saya udah ketemu Tuhan, ternyata dia Tuhan. Lalu hasil pemberitaan dia, satu kampung Samaria itu percaya kepada Yesus. Lalu kemudian mereka juga tidak puas. Orang lain banyak yang lari berjumpa dengan Yesus. Lalu mereka menerima Yesus, percaya kepada Yesus. Sehingga mereka bilang sama perempuan itu, ya, kami sekarang sudah bertemu dan percaya dia. Bukan lagi kamu ngomong. Benar-benar dia Tuhan. Itu dia. Jadi nama-nama itu. Itu 5 nama yang sudah diberikan. Lalu fakta Theoanthropos, ya, Yesus Kristus. Bukti-bukti kalahan Yesus Kristus itu sudah jelas. Sifatnya kekal, maha hadir, maha kuasa, maha tahu, ya kan? Tidak berubah. Ayatnya cukup lengkap di situ. Nanti saya kira ini kan hanya itu, jadi saya lari saja. Bapak Ibu nanti baca sendiri kalau itu ayat-ayat sebagai bukti-bukti. Ya. Lalu apa? Dia mengerjakan tugas ilahi sebagai apa? Pencipta langit dan bumi. Ya, pengampun dosa manusia, membangkitkan orang mati, menghakimi. Itu berhubungan dengan faktor theoanthroposnya, ya, manusia Allahnya. Ya, lalu berikut, memiliki hubungan khusus dengan Allah yang membuktikan kalahannya, yaitu ia diberi kedudukan seimbang dengan Allah Bapa dan Allah Roh Kudus. Ayatnya cukup jelas di situ. Ia adalah cahaya dan kemuliaan Allah. Jelas ayatnya. Ia dan Bapa adalah satu. Yesus berkata demikian kepada Filipus ya. Filipus tanya, Guru tolong tunjukkan Bapa itu kepada kami. Itu saja sudah cukup. Yesus bilang apa? Phil, kamu ini memang bukan main ya. Ini saya bahasakan. Sekian lama kamu bersama-sama dengan aku. Kok kamu nggak masih tanya ya, tunjukkan Bapa itu kepada kami. Artinya secara direct dia katakan begini. Akulah dia. Barang siapa melihat dan mengenal aku, dia sudah melihat Bapa. Makanya saudara pengajaran orang saksi Yehova itu saya patahkan. Mereka datang kepada saya. Iya, baru-baru juga ketemu saya saya olahraga pagi-pagi. Oh iya, mereka sudah siap. Temu. Oh, saya langsung sikat. Iya, kamu pasti kan bawa traktat itu kan, menara pengawal. Itu kunci mereka.
Pasti di situ isinya tidak percaya Tritunggal lah. Yesus bukan Bapa, Yesus bukan Allah lah. Iya kan? Coba kau baca dulu Yesaya 9, ya kan? Ayat 5. 5, 9 sebalik. 9, 5 ya. Siapa dia? Iya kan? Jadi saya langsung katakan, kamu pengajaran sesat. Saya langsung begitu. Ayo, mari kita foto dulu. Dia nggak mau. Terus dia bilang, Bapak, saya ini pendeta. Kalau mau berdiskusi, Anda bukan levelnya sama saya. Panggil pendeta kau. Wih, emosi juga, Pak. Karena mereka nggak percaya Yesus sebagai Allah. Iya kan? Yesus, mereka nggak percaya Yesus sebagai pencipta satu-satunya. Mereka percaya Yesus bahwa Yesus juga diciptakan. Salah satu pencipta dan diciptakan. Makanya teologi siapa tuh yang tadi sebut itu berkata begitu. Iya, Yesus kok diciptakan? Itu loh. Ya Tuhan, jadi pengajaran kamu sesat. Kamu sudah lihat Bapa belum? Belum. Lihat dulu Yesus. Nah, kalau Alkitabnya salah apa beda dari saya, udah cukup sih, saya mau olahraga dulu. Tapi saya sudah sikat. Saya ingin mereka mau berdebat, oke. Nah, gitu ya. Jadi ini sangat-sangat jelas, Pak Ibu. Lalu kita lihat bukti-bukti kemanusiaan, jelas. Ia lahir dari seorang manusia, jelas ayatnya. Ia bertumbuh dan bertambah besar sebagai manusia dan bertambah hikmatnya. Ayatnya jelas. Ia memiliki unsur-unsur dasar dari tabiat manusia, yaitu sebagai apa? Memiliki tubuh manusia, memiliki jiwa manusia, ya, roh manusia, memiliki nama manusia, yaitu disebut anak Abraham, anak Daud, anak manusia. Ya, cukup jelas ayatnya. Memiliki kelemahan-kelemahan yang tidak menyangkut dosa, yaitu apa? Dia letih, dia lesu, dia lapar, dia haus, dia tidur, dia dicobai, ya, memiliki kelakuan sebagai manusia, yaitu ia dikenal sebagai seorang Yahudi, ya, ia dituduh menghujat, ya kan, menyamakan diri dengan Allah, ia dikenal sebagai seorang manusia. Sangat jelas, Pak, ayatnya. Terakhir, terakhir, jadi pas waktunya. Ya, ini karena pengajaran, jadi biar waktu sedikit ini. Jabatan-jabatan Yesus Kristus. Ya, ada 3 jabatan sebagai yang berhubungan erat dengan karyanya sebagai pengantara Allah dengan manusia. Yang pertama, jabatan sebagai nabi. Ya, ia mewakili Allah di hadapan manusia untuk mengungkapkan kehendak Allah kepada umat manusia. Jelas ayatnya, Pak, di situ. Ya, ajaran-ajarannya baik dalam bentuk perintah, teguran yang keras, serta menyampaikan janji-janji berkat Allah dan melakukan mujizat. Ya, itu nabi. Nah, jadi saya terserah Bapak Ibu punya pemahaman. Saya di sini sebelum saya kedua. Jadi sekarang ini tidak ada nabi lagi yang model perjanjian lama. Ya, Bapak boleh bantah, kita boleh diskusi. Nabi model perjanjian lama itu sudah berakhir di Maleakhi. Ya, jadi nabi model itu tidak lagi sekarang lihat dia bernubuat. Nah, semua nubuatan itu sudah jelas dalam 36 kitab, 66 kitab itu. Jadi tidak boleh kurangi, tidak boleh tambah lagi. Ya, kalau ada masih bernubuat, itu nubuat, itu bukan nubuat. Nah, nubuat itu, karunia nubuat itu adalah khotbah. Bukan, oh nanti akan terjadi ini dan sebagainya. Itu visi. Dia melihat sesuatu secara dia mati iman ke depan, akan terjadi sesuatu. Visi. Ya kan? Pendeta Ondato yang sudah meninggal, satu waktu dia melihat ada dalam mimpi. Oh, dia lihat di satu tempat, ramai sekali orang. Ya, lalu dia jadikan itu sebagai visi, dia doakan. Akhirnya apa? Tempat itu menjadi ya sekolah STT-nya dia, gerejanya dia di Cianjur. Jauh sebelum dia itu visi. Visi itu, gerakan visi itu dengan misi. Ya kan, untuk merealisasikan misi itu, visi itu harus dengan misi. Nah, ini yang kita lakukan. Nah, berakhir di Maleakhi. Lalu nubuatan Yesus datang, dia sebagai nabi, dia keliling-keliling ngomong, bertobatlah dan sebagainya, keliling semua dia nubuatin itu. Menubuatkan tentang peperangan terjadi, Matius 24 dan sebagainya. Wahyu mulai pasal 4 sampai 22. Nah, sesudah Yesus sudah ada nabi juga.
Tidak ada lagi, Bapak Ibu, Bapak lihat ya. Dalam sejarah gereja apapun tidak dicatat. Sesudah Yesus, dia naik ke sorga, dikirim Roh Kudus. Jadi zamannya Roh Kudus sekarang memenuhi, memberikan karunia bagi kita untuk melayani. Bernubuat dalam arti berkhotbah, menyampaikan firman Tuhan. Jadi jangan salah. Ini pemahaman teologis. Mungkin kita akan berbeda, tidak apa-apa. Ya, itu sebagai nabi. Ya, yang kedua, ya, dia sebagai raja. Sebagai raja bukan dalam hal politik dan teritorial, tetapi memerintah sebagai raja rohani atau umat tebusannya, sebagai raja yang memimpin umat tebusannya dalam pertumbuhan rohani, ya, penyucian sampai kepada kesempurnaan iman. Sebagai raja yang memerintah umatnya dari bahaya, melindungi umat dari bahaya, dan sebagai raja yang memerintah dengan kuasa firman dan roh kebenaran, ya, dan sebagai raja yang akan memerintah dalam kerajaan 1000 tahun damai. Ya, jadi kerjaan rohani dia bukan secara politis, tapi dia memerintah dalam kehidupan kita sebagai raja di sekarang. Tetapi juga raja yang akan memerintah itu ada di kerajaan 1000 tahun nanti. Yesus akan datang mendirikan kerajaan 1000 tahun, dan dia presiden tunggalnya, pemerintah tunggalnya, memerintah bersama-sama dengan orang percaya, bersama-sama dengan kita. Ya, tinggal Bapak Ibu mau jadi menteri apa. Saya mau minta Yesus, kalau sama-sama saya minta Yesus, saya mau jadi menteri agama saja. Kira gitu ya. Itu luar biasa. Ya. Sehingga kerajaan dalam Israel itu harus ikut pola Allah. Teokrasi. Kerajaan Israel, kerajaan teokrasi. Kerajaan yang dikendalikan oleh Allah. Siapapun pemimpinnya, Tuhan harus kendalikan. Sampai kepada saat kerjaan 1000 tahun nanti, dia memerintah. Selama 1000 tahun. Atau menurut konsep Allah itu hanya 1 hari. Nah, terakhir sebagai imam. Ya, sebagai imam, dia mewakili manusia di hadapan Allah untuk berbicara dan bertindak atas umatnya dalam tugas khususnya, yaitu mempersembahkan korban bagi dosa di seluruh dunia, sekaligus sebagai korban persembahan. Itu dia ya. Jadi itulah ya kristologi yang saya ngajarkan 1 semester. Ya, itu hari ini saya ngajarkannya dalam 45 menit ya. Nah, seperti itu. Ya, jadi apa yang saya sampaikan itu Bapak Ibu akan dilengkapi oleh Bapak Ibu nanti di waktu-waktu yang akan datang. Ya, sepanjang bulan ini. Apa yang saya sampaikan itu berdasarkan data yang valid Alkitab, karena kita bicara apapun harus buktinya Alkitab. Alkitab menjadi landasan. Nah, jadi mungkin ini nanti ke depannya akan menjadi bahan diskusi. Nah, saya berharap Bapak Ibu ke depannya siapapun yang menyampaikan, saya ingin mungkin disampaikan dalam bentuk didaktis pengajaran. Karena ini kita belajar. Jangan hanya sekadar khotbah singkat dan sebagainya. Atau mungkin dalam bentuk apa itu terus bawa dalam diskusi. Nggak apa-apa. Supaya kita sama-sama goreng. Gitu. Nah, demikian dari saya. Maaf kalau ini waktunya panjang karena ini pengajaran. Kalau khotbah mungkin beda lagi. Ya, kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih untuk paparan tentang kristologi, yang topik yang sangat penting bagi kami, walaupun kami sudah mengerti itu. Tapi kami angkat lagi untuk melengkapi pemahaman kami, wawasan berpikir kami, pengenalan kami benar-benar tentang Kristus. Karena Alkitab sendiri yang membuktikan hal itu. Dan ternyata itu juga masih menjadi bahan perdebatan teologis sampai hari ini. Ya, di agama-agama lain dan sebagainya. Tapi kami bersyukur untuk hari ini dan sepanjang bulan ini kami akan mendiskusikan akan kristologi ini, memperkaya wawasan kami, sehingga ketika kami ditanya, kami akan muncul sebagai apologet Kristen yang tangguh untuk memberikan jawaban terhadap pertanyaan-pertanyaan yang ada. Terima kasih Bapak. Kami lakukan ini bukan berarti kami saling melengkapi satu dengan lain. Akan berdoa supaya materi ini ke depan, mulai besok dan seterusnya sepanjang bulan ini, dilengkapi lagi oleh teman-teman yang lain. Terima kasih Bapak, ini doa kami dalam nama Yesus. Kami berdoa. Amin. Ya, terima kasih. Saya serahkan kembali kepada Pak Rafael atau Ibu Barita.